Nah, jadi kali ini kita akan membawakan materi tentang kegiatan masyarakat veteriner atau biasa disebut Kesmapet yang bertemakan hewan non-ruminansia. Nah, di sini kami berada di kebun binatang Surabaya untuk melihat apa saja hewan yang ada di sini dan bagaimana kesejahteraan dan kesehatan hewan yang ada di dalam kebun binatang Surabaya. Nah, untuk selanjutnya mari kita saksikan langsung kelompok 1 penelusuran veteriner. Ya, jadi kami di sini membicarakan tentang kesehatan masyarakat veteriner atau ilmu yang mempelajari tentang kesejahteraan hewan. Nah, kami di sini membawa tema tentang hewan-hewan yang ada di kebun binatang Surabaya. Nah, kami di sini akan meminta pendapat bagaimana perkembangan kondisi hewan dan juga fasilitas yang ada di kebun binatang Surabaya. Nah, menurut kakak, setelah kakak tadi mengobservasi dan juga mungkin jalan-jalan melihat hewan-hewan dan juga dalamnya kebun binatang Surabaya ini, menurut kakak kondisi hewan-hewan yang ada di sini tuh bagaimana, Kak? Kalau menurut saya kondisi hewan tadi yang saya lihat waktu di bagian harimau sama singa. Nah, itu menurut saya hewannya masih kurang terawat. Soalnya saya lihat dari postur tubuhnya itu udah sangat tua dan sepertinya kurus, badannya kurus, seperti tidak terawat. Dan sama itu ya, mungkin kalau di harimau tadi kan mereka cuma aktifnya tidur gitu ya. Jadi mungkin hewannya juga kurang aktif seperti itu ya, Kak. Terus kalau hewan yang lain mungkin ada lagi yang di mungkin kalau di bagian burung-burung itu masih lebih baik daripada yang harimau dan singa. Hewannya cukup terawat dan aktif juga, beda dengan harimau dan singa tadi. Oh iya. Mungkin karena yang singa dan harimau itu juga faktor usia juga, udah tua atau bagaimana. Juga dari segi jumlahnya tadi kelihatan sedikit gitu ya, Kak? Iya, cuma ada 1-2. Ya. Nah, itu kondisi bagaimana hewan yang ada di kebun binatang Surabaya. Terus bagaimana menurut kakak fasilitas yang mendukung hewan-hewan yang ada di kebun binatang Surabaya? Fasilitasnya mungkin bagus atau kurang atau cukup penunjang untuk hewan ini? Mungkin dari segi makanannya mungkin perlu ditingkatkan lagi agar hewannya tidak kurus-kurus biar jadi gemuk-gemuk gitu. Nah, itu salah satu kesejahteraan hewan yang paling harus diperhatikan, yaitu tentang kesejahteraan hewannya itu dari segi makanan. Karena kalau hewan yang sakit-sakitan ya, Kak, itu nanti juga akan menimbulkan perilaku aktivitas hewan yang tidak seperti biasanya atau yang biasa disebut zoonosis. Jadi zoonosis ini adalah virus yang dari hewan yang tidak terawat seperti itu nanti bisa menular ke manusia seperti virus influenza, flu burung atau flu hewan-hewan seperti itu dan juga rabies. Nah, kalau sudah menular ke manusia ini nanti juga bahayanya kepada manusia. Nah, jadi dari pengelola sebagai manusia juga pengunjung juga harus turut membantu melestarikan dan juga merawat kesejahteraan hewan. Itu ya, Kak. Baik. Setuju? Setuju, Kak. Oke. Baik, sekian dari saya dan juga kakak-kakaknya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancara sebentar. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizal Ersa Pratama dengan NIM 161241192. Di sini saya dengan salah satu pengunjung kebun binatang Surabaya yang ingin diberikan materi penyuluhan tentang Kesmapet. Dengan siapa? Kita. Jadi Kesmapet atau kesehatan masyarakat veteriner adalah cabang ilmu yang fokus pada kesehatan masyarakat yang terkait dengan hewan dan produk-produknya. Secara umum,
Kesmapet berupaya mencegah risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh hewan dan produk-produknya terhadap manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesehatan hewan di kebun binatang ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama yaitu mendapatkan makanan yang cukup. Yang kedua, hewan dirawat dengan baik. Lalu yang ketiga, fasilitas kebun binatang yang memadai kebun binatang Surabaya ini. Dan sanitasinya juga baik. Lalu untuk penyakit-penyakit yang bisa menjangkiti pada kebun binatang, ada di sini kami memberikan dua contoh yang paling umum, yaitu yang pertama rabies dan yang kedua influenza. Untuk rabies itu adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia melalui virus. Rabies dapat ditularkan melalui gigitan hewan yang terjangkit rabies, dan penyakit rabies ini adalah penyakit yang menyerang ke sistem saraf manusia. Lalu yang kedua ada influenza. Influenza ini alhamdulillah sudah jarang ditemui untuk tahun-tahun sekarang, tapi juga masih mungkin terjadi. Virus influenza ini ditemukan biasanya pada hewan seperti unggas atau ras apes, seperti bebek, ayam, dan lain-lain. Untuk cara penularan penyakit-penyakit virus ini, seperti yang tadi sudah saya bilang, dapat ditularkan melalui gigitan, melalui kontak tidak langsung seperti memakan dagingnya, ataupun melalui perantara hewan lain seperti yang paling sering itu nyamuk ataupun salad. Jadi di sini ada ayam mutiara. Nah, ayam mutiara ini termasuk unggas yang nggak bisa terbang dan berkerabat dekat dengan burung kuau. Ciri khas dari ayam mutiara ini adalah bulunya warna hitam dengan bintik-bintik kecil di leher, kepala, dan di badan. Nah, ayam ini salah satu hewan yang gampang terkena influenza. Meskipun bukan sesuatu yang umum untuk orang terkena influenza langsung dari hewannya, namun penyebaran ini sangat mungkin untuk terjadi. Virus influenza hewan A itu ditemukan pada banyak hewan yang berbeda seperti bebek, ayam, babi, paus, kuda, anjing laut, dan juga kucing. Nah, jadi di belakang saya ini ada kandang monyet ekor panjang atau nama latinnya itu Macaca fascicularis. Nah, monyet ekor panjang sendiri adalah salah satu monyet dari Asia Tenggara yang untuk saat ini sudah banyak tersebar luas di berbagai tempat di Asia. Monyet ini badannya itu kecil. Untuk betinanya sendiri beratnya sekitar 3-4 kilo. Sedangkan kalau yang jantan itu ada 5-7 kilo. Warna rambutnya sendiri untuk yang dewasa itu warnanya coklat keabu-abuan. Kalau saat dia masih bayi itu rambutnya berwarna kehitaman. Nah, monyet ini juga merupakan salah satu hewan yang dapat menyebarkan rabies. Untuk rabies sendiri adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia akibat virus. Rabies sendiri dapat ditularkan melalui gigitan dari hewan yang terjangkit rabies. Dan penyakit rabies ini adalah penyakit yang bisa menyerang sistem saraf manusia dan biasanya akan menyebabkan kematian. Baik, jadi setelah kami observasi di Kebun Binatang Surabaya, kami mengetahui ciri hewan yang kesejahteraan dan kesehatannya terbilang cukup baik, dan juga kami akan menjelaskan mengenai kesehatan dan kesejahteraan hewan yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesehatan hewan yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Nah, yaitu yang pertama adalah ciri-cirinya. Yang pertama adalah nafsu makan yang baik. Lalu yang kedua adalah badan yang tidak terlalu kurus atau normal. Lalu yang ketiga adalah badan yang bersih. Dan yang keempat adalah perilaku aktif. Dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah tidak ada tanda-tanda sakit lainnya yang ada di dalam tubuh. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin untuk kesejahteraan hewan itu ada 5. Yang pertama, mendapatkan makan yang cukup. Dan yang kedua, hewan bebas bergerak dan tidak dirantai. Jadi seperti
dilepas liarkan seperti ini. Dan yang ketiga, hewan dirawat dengan baik. Dan yang keempat, fasilitas kebun binatang yang memadai. Dan yang terakhir, sanitasi yang baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi kita sudah berada di akhir acara dari penyuluhan kita pada hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa kami tarik yaitu kondisi hewan dan kesejahteraan hewan itu memang sangat penting untuk dijaga, apalagi di kebun binatang, karena hewan yang ada di kebun binatang ini juga tidak hanya untuk hiburan manusia, namun mereka juga makhluk hidup yang harus kita dirawat. Benar sekali. Nah, dari segi kesehatan dan kesejahteraan, apalagi zoonosis atau penyakit yang bisa menular pada manusia, itu sangat mungkin bisa terjadi pada hewan-hewan kebun binatang juga. Jadi untuk para pengunjung kebun binatang Surabaya tetap harus berhati-hati dan patuhi peraturan-peraturan yang sudah diberikan dari pihak kebun binatang. Nah, menurut Matthew sendiri, apakah kesehatan dan kesejahteraan hewan di kebun binatang Surabaya sudah terpenuhi seperti itu? Kalau menurut saya ya, setelah saya berkeliling di KBS ini, saya melihat hewan-hewannya itu selain mereka dirawat dengan baik, kebersihan dari kandangnya itu juga terjaga gitu. Dari segi tempat mereka makan, tempat mereka buat beristirahat atau tidur itu juga udah bersih gitu. Dan saya lihat juga banyak sekali pengunjung yang juga ya melihat tapi enggak yang mengganggu hewan tersebut, tapi ya mengamatinya dengan baik gitu. Gitu sih kalau dari saya. Oke, jadi kebun binatang Surabaya bagus sekali ya. Bagus. Nah, ini sekarang kita akan melihat video penyuluhan kami terhadap salah satu pengunjung di kebun binatang Surabaya tentang kesehatan masyarakat veteriner hewan non-ruminansia. Jadi sekian video penyuluhan veteriner dari kelompok 1 dengan tema kesehatan masyarakat veteriner non-ruminansia yang kami ambil hewan di kebun binatang Surabaya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.